Sobat Seru, di sini ini kita akan bahas hal-hal menarik apa saja sih yang ada di SBF volume ke-106. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Oke, jadi masih dalam rangka libur One Piece nih selama 1 bulan tanpa cerita lengkap chapternya yang jadi sepi banget pembahasan One Piece akhir-akhir ini. Tetapi tidak apa-apa, kita mendapatkan hal canon lagi dari Oda melalui SBS untuk komiknya. Ya benar, SBS ini adalah sesi tanya jawab spesial yang dirilis hanya di komiknya saja, dan kali ini kita akan bahas untuk volume ke-106. Di mana volume 106 ini berisi dari chapter 1066 sampai 1076, dimulai dari Shaka yang menjelaskan insiden Ohara dan ditutup dengan Shanks yang siap berhadapan dengan Kid di dekat Elbaf. Yang berarti benar kan, volume 107 seharusnya berisi chapter 1077 sampai 1086 kemarin nih. Yang pas juga di chapter depan kita 1087 yang berarti akan masuk ke volume terbaru. Nah, jadi apa aja sih hal menarik yang ada di SBS kali ini? Dimana kita akan mendapatkan penjelasan Awakening sampai penjelasan untuk para admiral yang baru juga. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, jadi siapkan kopi, jangan lupa mandi besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah oke, kita akan mulai dari kata pembuka Oda di SBS 106 ini, di mana teknologi AI saat ini sudah berkembang sangat-sangat luar biasa. Nah, mungkin kita out of topic dikit ya. Ngomong-ngomong tentang AI, Oda juga sebelumnya pernah menggunakan ChatGPT loh untuk dibuatkan apa cerita One Piece ke depannya, dan jawabannya sudah pernah saya bahas di Instagram dan TikTok dari Devil Nomi. Jadi jangan lupa untuk follow juga akun sosial media kami yang lainnya. Nah, lanjut, Oda melanjutkan, dikatakan evolusi akan terjadi jika sebuah mesin sudah dapat berbohong. Dan ketika robot berkata bahwa dirinya bukanlah robot, maka masa depan benar-benar tidak akan bisa ditebak lagi. Nah, jadi mari kita lanjutkan arc di Pulau Masa Depan, yaitu Egghead. Let's go! Kita akan mulai dari pertanyaan pertama di SBS kali ini. Oda-chan, di antara Shanks dan Backman, siapakah yang lebih populer di kalangan wanita? Ya benar, kita juga tahu dari SBS sebelumnya, kalau Ben Backman sangat populer di kalangan wanita, makanya akhirnya muncullah pertanyaan ini. Dan Oda pun menjawab bahwa Shanks mungkin lebih populer di kalangan wanita, tetapi Ben Backman dia lebih banyak menggoda wanita. Jadi ya mau bagaimanapun, Backman sangat mencintai wanita. Yang apakah Backman ini seperti Sanji di Topi Jerami ya? Mengingat Luffy dan Zoro tidak peduli masalah perwanitaan, padahal mereka juga cukup populer di kalangan para wanita. Nah, lanjut, pertanyaan kedua adalah ada yang bertanya terkait siapa yang lebih kuat minum dari semua topi jerami. Bukankah Zoro dan Nami mereka dapat minum dengan banyak? Nah, lalu kira-kira bagaimana dengan sisa kru yang lainnya? Yang ternyata jawabannya adalah yang paling kuat minum itu adalah Jinbei guys. Dia bahkan di atas Zoro dan Nami, yang sisanya bisa kalian lihat sendirilah. Dan Oda pun memberikan pernyataan lanjutan, cukup sulit sebenarnya untuk menentukan hal ini karena seseorang yang suka minum dan yang dapat minum banyak adalah dua hal yang sangat berbeda. Semua orang minum dengan karakternya sendiri, jadi saya percaya juga Luffy sebenarnya punya potensial, walau kalian juga tahu kan, makanan lah yang utama bagi kapten kita. Ya sebenarnya kurang relate lah ya, masalah minum-minum begini. Mungkin buat kalian yang sering ngobam kuy bisa tuliskan di kolom komentar ya. Nah, tapi satu hal menarik yang kita dapatkan, kalau ternyata Jinbei ini kuat minum, apakah dia akan menjadi musuh dari Vasco Shot dari kru Kurohige? Atau bukankah buah iblisnya adalah buah iblis sake, plus dia juga menggunakan liquid yang sebenarnya dapat Jinbei kontrol dengan kemampuan Fishman-nya. Lanjut, pertanyaan ketiga adalah terkait CP0 nih, ada yang bertanya. Halo Oda Sensei, mulai dari Rob Lucci dan beberapa CP9 lainnya, mereka semua diangkat menjadi CP0. Apakah itu juga termasuk untuk Jabra, Fukuro, dan Kumadori? Di sini Oda menjawab, jika kau menonton film Red, kau akan melihat bagaimana Bluno dan Khalifa keduanya muncul sebagai agen dari CP0. Ya benar, ternyata semua mantan agen dari CP9 diangkat menjadi CP0, tetapi hanya beberapa di antara CP0 sajalah yang menggunakan topeng seperti Lucci, Kaku, Stussy, Guernica, dan yang lain-lainnya, dan mereka disebut sebagai pembunuh bertopeng yang diberikan misi lebih spesial dibandingkan CP0 biasa.
Ya benar, sebenarnya terkait hal ini pun sudah pernah kita dapatkan cukup lama di beberapa SBS lalu bahwa si P0 dengan topeng itu lebih kuat dibandingkan si P0 biasa. Tetapi mungkin pada saat SBS itu dimunculkan, kita masih belum pernah lah diperlihatkan si P0 yang tanpa topeng, kecuali di movie red saja, jadi mungkin kita masih bingung bagaimana perbedaan si P0 bertopeng dan yang tidak. Dan akhirnya dengan munculnya sisa-sisa si P9 semua yang jadi cukup banyak nih, bukti bahwa si P0 memang banyak juga yang tidak bertopeng dan akhirnya dibedakan seorang yang bertopeng ini mungkin bisa kita bilang lebih kuat lah. Seperti contohnya yaitu trio Lucci, Kaku, dan Stussy, dan sebenarnya ada 4 orang lainnya seperti Guernica, bos dari si P0 di Wano Kuni, Maha yang dikalahkan oleh Izo, serta Joseph yang berhasil kabur, dan Gismonda yang datang ke Dressrosa. Yang jika dari perkataan Oda, maka sebenarnya ada 7 agen dari si P0 bertopeng di mana Jiabura nggak masuk tetapi Kaku malah masuk. Yang apakah mantan lawan posisi keempat emang sangat jauh dengan Zoro nih? Aduh. Lanjut, ada yang juga nih yang bertanya terkait hal yang sejujurnya sangat menarik sekali, yaitu awakening dari Babang Torao kita yang bahkan di anime sedang panas-panasnya. Apakah Keirum dari kemampuannya, Kei-nya adalah Kaskusei atau awakening, atau Kei-nya adalah Kikoku dari pedang milik Torao ini? Dan akhirnya Oda pun menjawab, ngomong-ngomong tentang awakening dari Law, room dasarnya adalah menciptakan ruangan operasi yang kamu bisa melakukan apapun di dalam room tersebut. Dengan Keirum, kamu membuat room di dalam pisaumu saja, dan kamu bisa bebas melakukan apapun dengan pedangmu itu, seperti bisa memanjang, bisa menyerang, dan menciptakan shockwave yang sangat kuat, yang secara singkat, Keirum itu, Kei-nya adalah knife atau pisau. Yang sejujurnya ini sangat masuk akal sih, mengingat OP-OP yang berarti operasi dan di sana itu identik dengan pisau atau knife kan untuk peralatan dari operasi di kedokteran. Nah lanjut lagi dari Oda, lalu salah satu teknik lainnya yaitu air room, di mana R-nya ini berarti ri atau jarak. Ini adalah room yang diciptakan jauh dari usernya. Dimana sebelumnya, Lau sebagai dokter harus berada di dalam ruangan operasi, tetapi dengan awakening, hal itu tidak lagi kita butuhkan. Ya mungkin terdengar complicated buat kalian, tapi ya tidak perlu terlalu dipikirkan lah. Yang sejujurnya lagi-lagi Oda emang selalu menjawab semua hal dengan sangat logis, makanya One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah sebenarnya satu hal menarik menurut saya dari perkataan Oda, kalau kemampuannya yaitu di air room cuma berjarak doang, kira-kira ngapain ya Oda membuat awakening untuk air room ini? Padahal bukankah sebenarnya dia tinggal membuat room yang sangat besar saja dan akhirnya bisa menggunakan efek yang sama. Yang sejujurnya ini yang masih saya bingung, seperti case ketika Lau memotong Kurohige. Padahal sebenarnya dia bisa bikin room yang sangat besar saja lalu memotong mereka, tapi kenapa dia harus menggunakan awakeningnya? Mungkin efek yang lebih make sense adalah saat kita ngelihat Lau membuat ruangan anti suara dari air roomnya ketika melawan Big Mom di Onigashima. Nah ini baru masuk akal karena dia benar-benar membuat ruangan khusus dengan efek khusus tanpa suara dari Big Mom itu. Oke lanjut, ada juga nih yang bertanya kepada Oda, apakah jika kita menjadi batu oleh Hankook Seraphim yang berarti kita menjadi Lolicon? Kumohon tidak, Oda Sensei. Ya buat yang nggak tahu, Lolicon ini semacam seseorang yang nafsu ke orang di bawah umur nih, atau mungkin untuk konotasi negatif di negeri kita disebut sebagai pedofil kali ya. Dimana Oda menjawab, kemampuannya itu mengambil keuntungan dari orang-orang yang berpikir jika dirinya sangat lucu atau cantik. Jadi dari sisi emosional mereka melemah dan akhirnya dapatlah terkutuk menjadi batu. Ini seperti kita melihat bayi atau anak-anak kan, dan kita pasti menganggapnya sangat lucu sekali. Nah hal itu saja sudah membuat kita menjadi batu. Ya mungkin diantaranya ada mereka-mereka yang seorang Lolicon lah, tetap saja tidak akan ketahuan dari berbagai emosi yang akhirnya ditunjukkan. Jadi jangan khawatir, identitas Loliconmu tidak akan ketahuan dan sekarang berubahlah menjadi batu. Hahaha. Ya memang itulah efek dari mero-meronya Hankook. Makanya kenapa Hankook sangat-sangat invisible sekali. Dia bisa mengutuk orang, bahkan kru dari Kurohige, Vice Admiral. Karena siapa coba yang gak sagne sama kecantikan dari Hankook ini? Yang anggap dia cantik aja udah cukup untuk membuat kita menjadi batu. Jadi sebenarnya kemampuan mero-mero ini diambil dari hasrat seseorang kepada pemakannya. Contoh, misal yang makannya adalah Kurohige dan kita sangat-sangat emosi ngelihat Kurohige ini,
ya wajarlah kita akhirnya akan menjadi batu karena kebencian dan kejijikan kita kepada Kurohige. Lanjut, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Di SBS kali ini juga akhirnya kita mengetahui flashback dari Sentomaru dan dikatakan di suatu pulau ada banyak beruang buas yang menyerang manusia. Dan Vegapunk pun dia sedang menciptakan teknologi untuk melawan para beruang tersebut. Tetapi ternyata ada seorang bocah yang mengalahkan semua beruang buas tersebut dan dia menjadi bos dari gunung itu dengan bentukan seperti sumo. Dan bocah itu adalah Sentomaru ini. Bocah itu diusir dari desanya karena selalu membuat keributan dan kekasaran di desa sebelumnya, di mana Vegapunk yang melihat kemampuan dari bocah tersebut yang selalu lapar juga akhirnya merekrut bocah itu untuk menjadi bodyguardnya. Dan di SBS ini juga kita akhirnya mengetahui satu misteri besar saat Nami menendang Lucci yang pingsan di Pulau Egghead. Di situ Nami berkata, "Kau tidak bisa berlaku kuat, Mister. Sayalah bosnya." Dalam pembulian Nico Robin di NES Lobby yang aduh ini kayaknya Nami emosi banget dengan Rob Lucci. Dan terakhir kita juga mendapatkan hal menarik yang akhirnya dari sense of justice atau keadilan untuk kedua admiral yang terbaru. Di mana Fujitora dia memiliki honorable justice atau keadilan yang terhormat yang sangat terlihat dari bagaimana bahkan dia mendukung bajak laut seperti Luffy saja karena mereka melakukan perbuatan terhormat. Makanya mau mereka sebenarnya seorang kriminal yaitu bajak laut, tetapi Fujitora tetap menganggap mereka ini seseorang yang terhormat. Dimana lain hal untuk Ryokyugu, dimana justice-nya adalah deadly justice atau determined justice yang lebih keadilan yang mematikan dan cukup mutlak lah. Jika menurut dia tidak, ya sudah mati saja. Yang bahkan Ryokyugu juga dia rela mati untuk keadilannya. Hal ini sangat terlihat dari bagaimana kata-katanya kepada Samurai Wano Kuni bahwa kalian semua tidak ada hubungan dengan pemerintahan dunia dan sudah sewajarnya dihancurkan begitu saja. Yang bahkan saat beda pandangan dengan Fujitora di Marijoi saja ketika pembebasan budak, di situ Ryokyugu sepertinya bertarung cukup serius melawan Isao. Toh kita juga akhirnya melihatkan Isao atau Fujitora diperban cukup banyak. Dimana di lain sisi kita juga mendapatkan sedikit masa lalu dari Ryokyugu yang dia memiliki masa lalu kelam dengan seorang wanita, makanya tato di dadanya kurang lebih berarti bunuh diri bersama-sama yang aduh ini sangat kelam sekali. Hal ini juga kita lihat saat perbincangan pertama dengan Fujitora kan, saat dia hanya mau makan saja jika disuapi oleh wanita cantik, yang ternyata Ryokyugu ini punya pengalaman kelam dengan seorang wanita yang aduh ini dark banget. Dan sebagai penutup, Oda berkata terkait kita memiliki banyak sudut untuk menggambar bokong di Egghead ini, dimana di pulau masa depan tentu saja saya akan membuat desain yang cukup berbeda. Hingga akhirnya saya membuat desain yang melihatkan bokong dan saya pun bahkan melakukan riset dalam menggambar bokong. Hingga akhirnya saya cukup senang karena bisa menggambar dengan cukup baik. Yang aduh Oda ini autor kita emang mesum sekali. Tetapi setidaknya dia jujur lah ya, dan itulah yang terbaik dari Oda Sensei. Tapi buat yang sadar, emang sih di arc Egghead ini kita sering banget ngelihat bokong, apalagi Nami Chuan yang aduh ini wadidaw sekali. Kira-kira mana favorit kalian? Nah ngomong-ngomong, akhirnya rilis nih edisi terbaru dari DNA Merchandise yaitu Rock Spirus. Anjay, desain simpel yang cocok banget nih buat kalian yang wibu tapi tidak mau terlihat wibu. Dimana di masa launching ini yang awalnya 90.000 hanya menjadi 75.000 saja. Yuk langsung gaskan, kalian bisa langsung pesan melalui Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop kami ya. Link akan disimpan di deskripsi video. DNA Merchandise, level up your wibuness. Nah, jadi itulah untuk video SBS kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.